Irish Bella berikan respon mengejutkan pasca ditangkapnya sang suami Amar Zoni oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat Selasa 13 Desember 2023 kemarin. Ia seolah menumpahkan semua kekesalannya dalam tulisan singkat di media sosialnya. Ibel, sapaan akrabnya, agaknya menyalahkan sikap sang suami untuk menyelesaikan permasalahan perceraiannya dengan kembali menggunakan barang haram narkotika. Lantas, seperti apakah kekesalan Ibel yang dituliskan dalam akun media sosialnya? Benarkah pula tertangkapnya Amar untuk ketiga kalinya dalam kasus yang sama membuat Ibel pun tidak memaafkan Amar? Ya, cukup janggal memang di tengah ketuk palu hakim yang sudah di depan mata hingga kabar sakitnya sang ayah. Amar pun seolah belum kapok berurusan kembali dengan barang haram yang sudah menghancurkan hubungan antara dirinya dengan sang istri serta keluarga besar Ibel. Dan tidak terkecuali kekecewaan yang amat mendalam dari ayah serta keluarga besar Amar. Lantas, alasan apakah menurut psikolog yang menjadikan seorang pengguna sudah dinyatakan sembuh tapi bisa kembali terjerembab ke lembah hitam narkoba? Benarkah jika ditelisik menurut pakar, Amar pun belum sepenuhnya bisa keluar dari lingkungan serta kenikmatan yang dirasakan saat menggunakan barang haram tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, tak bisa dicerna oleh logika. Bagaimana tindakan yang dilakukan Amar Zoni yang kembali ditangkap untuk ketiga kalinya karena kasus penyalahgunaan narkotika hingga membuatnya pun kembali berurusan dengan pihak kepolisian? Ya, diamankan di sebuah apartemen di kawasan Tangerang oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat pada Selasa 13 Desember 2023 kemarin. Amar ditangkap dengan barang bukti 4 bungkus sabu dan 1 bungkus kecil ganja yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penangkapannya tersebut. Kembalinya Amar tertangkap polisi untuk ketiga kalinya karena kasus narkoba menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana bisa Amar yang kini sedang didera permasalahan keluarga, bahkan dengan ketuk palu hakim yang sudah menunggunya di depan mata, seolah menepikan hal tersebut dengan kembali melarikan dirinya ke kebiasaan lamanya yang sudah seharusnya ditinggalkannya pasca menjalani masa kurungan penjara hingga rehabilitasi yang sudah diselesaikannya beberapa waktu kemarin. Kembalinya sang suami menggunakan barang haram tersebut hingga kembali ditangkapnya oleh pihak kepolisian kemarin pun seolah menjadi kemarahan besar bagi Irish Bella. Irish pun hanya bisa menuliskan tulisan singkat yang ia unggah di akun media sosialnya dengan kalimat, "Jadikanlah sholat, baca Quran sebagai healing terbaikmu dalam melupakan masalah." Betul, artis Azet kami amankan tadi malam di wilayah Serpong, Tangerang Selatan di sebuah apartemen, dan kami amankan ada 2 jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut, dan sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang atau penyedia barang terhadap artis AZ ini. Barang buktinya ganja dengan sabu. Sedang dilakukan pemeriksaan. Ya. Berapa orang lagi? Satu orang.
masih AZ, untuk pemasoknya sedang kita kejar. Sedang sadar. Jadi sedang ada di lobby apartemen, lalu kita lakukan penangkapan dan di kamarnya AZ ini kita temukan beberapa narkotika jenis sabu dan ganja. Tidak ada perlawanan, yang bersangkutan kooperatif. Ada 4 paket sabu dan 1 paket kecil ganja. Ini sedang kami lakukan pendalaman dan lakukan pengejaran terhadap pemasok barang. Ya, tulisan singkat namun mengena yang dituliskan oleh ibu 2 orang anak itu memang dianggap sebagai bentuk kekecewaannya. Karena sang suami yang seharusnya tahu jalan untuk melupakan masalah adalah dengan melakukan kegiatan yang dituliskan Ibel dalam media sosialnya. Akan tetapi, Amar pun malah memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kembali menggunakan narkotika. Pasca tertangkapnya kembali Amar Zoni diungkap pula oleh kuasa hukum Irish Bella. Sebenarnya, hal itulah salah satu alasan adalah penyalahgunaan narkoba yang membuat kliennya mengambil jalan untuk menceraikan sang suami. Lantas, benarkah tertangkapnya Amar untuk ketiga kalinya dalam kasus yang sama membuat Irish Bella pun tidak memaafkannya? Nah, kalau Mbak Iris sih kayaknya belum saya nggak tahu ya kapan tahunya ya. Tapi memang karena memang Mbak Iris nggak tahu apa-apa karena memang sudah pisah rumah tadi ya, rumahnya sudah lama jadi nggak tahu. Nah kalau kaget saya kan nggak lihat persis ya kagetnya atau gimana, itu kan perasaannya Mbak Iris sendiri ya. Tapi yang pasti prihatin lah pasti dengan adanya kejadian seperti ini. Kalau terkait ini kan memang ini baru banget ya, saya juga baru tahu ya. Jadi memang ini nanti kaitannya dengan kasus perceraian aja. Jadi memang tidak untuk fokus yang penangkapan ya, karena memang karena Mbak Iris sendiri memang belum menyampaikan secara resmi atau konfirmasi ke kami terkait adanya penangkapan ini. Berarti belum ada komunikasi sama Mbak Iris terkait penangkapan tadi? Ya, belum ada. Jadi memang ya baru dikasih tahu ini aja, memang ada sih penangkapan, tapi Mbak Iris sendiri saya nggak tahu kondisinya bagaimana ya pada saat itu. Gitu. Alasan perceraiannya kan berbagai macam ya, ada banyak ya. Jadi memang bukan ini aja ya. Jadi ya itu juga salah satunya ya. Saya nggak tahu kalau memang ini menjadi keputusan yang semakin bulat atau apa, tapi memang alasan itu memang sudah ada ya ketika hendak mengajukan gugatan perceraian itu. Alasan untuk menjadikan Mbak Iris memang mengajukan gugatan tersebut gitu. Ya, itulah keputusan yang diambil Ibel untuk menceraikan Amar pada saat itu. Amar yang baru bebas dan seolah sudah dinyatakan sembuh pasca berhasil melalui proses masa kurungannya hingga rehabilitasi yang dijalaninya di sebuah panti rehabilitasi di Bilangan Bogor, Jawa Barat selama 7 bulan. Mendadak dikejutkan dengan laporan gugatan perceraian yang dilayangkan oleh sang istri bertepatan dengan kebebasannya. Lantas, bagaimanakah selebriti hingga masyarakat ketika melihat kejadian Amar yang kembali tertangkap untuk ketiga kalinya? Benarkah pula Ibel sudah merasakan ketergantungan Amar kepada narkoba dapat membuatnya kembali terjerembab ke permasalahan yang sama? Bisa lepas kan pasti akan mencoba lagi. Nah kalau alasan terkait itu apakah bisa lepas atau enggak saya nggak tahu ya terkait alasan Mbak Irisnya ya. Tapi kalau memang alasan pertama mengajukan gugatan cerai itu memang ada dimasukkan ya satu terkait alasan penggunaan narkoba itu karena sudah ada tertangkap ya, udah ada fakta tertangkap, terus kemudian ada putusan dari pengadilan negeri itu salah satunya memang udah ada. Tapi kalau misalnya terkait firasat dan lain-lain, terus kemudian apakah ada potensi untuk narkoba lagi, itu saya nggak tahu kalau itu ya. Jadi bukan firasat yang ini ya. Kalau ini sih saya nggak tahu ya soal itu. Tetapi memang salah satu landasan untuk mengajukan gugatan cerai memang salah satunya karena ini ya, karena memang suaminya adalah pernah tertangkap narkoba itu satu ya. Jadi untuk selebihnya saya juga mohon maaf saya nggak bisa sampaikan alasan-alasan lainnya ya. Tapi memang itu udah ada alasannya. Tapi kalau firasat akan tangkap lagi ya saya nggak tahu ya apakah Mbak Iris punya firasat seperti itu atau tidak. Ya aku sebagai pribadi nggak berhak untuk menghakimi orang apalagi dalam kondisi bermasalah hukum
Ya, aku pernah ketemu berapa kali sama Amar. Semoga ini ya menjadi cobaan dan ujian-ujian lagi, membesarkan dan mengangkat derajat dia di mata Tuhan dan di mata yang lain. Berharap yang terbaik lah buat dia. Bagaimanapun aku kan satu kampung juga kan, Padang sama dia. Semoga menjadi sosok yang lebih baik, yang lebih dekat sama Tuhan tentunya. Bisa merubah diri, apapun yang dia jalanin sekarang, aku berharap bisa diambil, dipetik pelajaran dari itu. Ya, mau bilang gimana ya, apa yang dia perbuat ya dia harus terima resikonya gitu kan. Jadi harusnya dia belajar dari pengalaman sebelumnya. Di situ kan salahnya, jadi kayak harusnya belajar dari pengalaman yang udah gitu. Terus sekarang udah ketiga kalinya ketangkep lagi, ya mau nggak mau dia harus terima resiko itu gitu. Sementara itu, tertangkapnya sang suami untuk ketiga kalinya seolah membuktikan jika apa yang telah diputuskan Ibel untuk menceraikan sang suami benar adanya. Irish Bella pun tidak ingin jika usaha keras yang dilakukannya untuk membenahi diri seolah berjalan di tempat karena Amar belum juga mau membenahi dirinya. Dan di tengah permasalahan beruntun yang menimpa dan seolah menjajal kemampuannya, sebagai istri dan ibu dari 2 orang anak, Ibel pun mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sahabatnya di pengajian selebriti yang biasanya dijalani Ibel setiap minggunya. Dan seperti inilah dukungan Fenita Ari dan Pipik Dian Irawati untuk permasalahan yang tengah dihadapi Ibel. Kalau apapun itu kita cuma support aja, cuma kasih doa yang terbaik. Tapi kita juga nggak berani mau nanya, mau apa gitu, karena menurut kita ada ranah masing-masing lah kayak gitu. Iya, kalau saya sebagai kakak, ya sebagai sahabat, ya pasti mensupport apa yang sudah menjadi keputusan Ibel, kan gitu. Karena kan mereka yang menjalani ya, kita kan hanya penonton aja ya. Kalau penonton itu jangan ngegrecokin, ya kan. Apalagi jadi kompor, jangan. Udah biarkan mereka dengan mereka yang menjalani, mereka yang bahagia, mereka yang ngerasain. Udah kita doain aja. Tertangkapnya Amar Zoni untuk ketiga kalinya memang mengundang tanda tanya besar. Bagaimana ia bisa melakukan hal tersebut di tengah permasalahan yang menderanya? Lantas alasan apakah menurut psikolog yang menjadikan seorang pengguna sudah dinyatakan sembuh tapi bisa kembali terjerembab ke jalan yang sama? Benarkah karena permasalahan keluarga yang tengah dihadapinya membuat Amar pun memilih jalan untuk kembali menggunakan barang haram narkotika itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Ya, dalam preskon kebebasan beberapa waktu lalu, Amar Zoni pun menuturkan bagaimana kesulitannya untuk keluar dari barang haram narkotika yang membuatnya harus mendekam di jeruji besi selama 7 bulan. Amar pun juga menambahkan, ia sudah menutup komunikasinya dengan 2 rekan yang juga ditangkap bersamanya pada saat ia tertangkap untuk kedua kalinya. Lantas, alasan apakah menurut psikolog yang menjadikan seorang pengguna sudah dinyatakan sembuh tapi bisa kembali lagi terjerembab dalam narkoba? Benarkah karena tengah mengalami permasalahan keluarga membuat Amar Zoni pun kembali memilih untuk menggunakan barang haram tersebut?
Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya, saya berjanji, tentu saya berjanji demi anak-anak saya. Tentu saya berjanji demi diri saya. Karena saat ini saya bukan sendiri lagi. Bersama dengan, ya ada nama, biar bagaimanapun ada nama istri saya, ada nama anak-anak saya. Dan sekali lagi, seperti yang waktu itu saya pernah bilang, saya pernah mendapatkan penghargaan atas apa yang sudah saya lakukan. Begitupun teman-teman media bisa melihat, saya pun juga mendapatkan konsekuensi apa yang saya sudah lakukan. Dan mudah-mudahan di sini masyarakat Indonesia, teman-teman media juga bisa mengambil pelajaran gitu. Mengambil pelajaran. Dan ya semua manusia itu hanya bisa berusaha. Dan insya Allah untuk saat ini dan kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Ini adalah kesempatan hidup kedua, bukan ketiga. Kalau dia merasa masalah hidupnya banyak, nggak punya teman, ditinggal teman-temannya, pada menjauh, tidak ada project-project atau apa, tambah istrinya ini tuh jadi, nah manusia itu dalam hidup yang pasti itu adalah punya banyak masalah dan konflik nantinya. Karena di perjalanan kita nggak tahu, orang menghadapi masalah atau konflik itu bisa fight atau flight. Fight itu adalah menghadapi, flight itu kabur. Kalau orang dewasa, dia pasti akan bertanggung jawab pada dirinya dulu, baru pada lingkungannya, termasuk istri dan anak. Kalau saya ngelihat ini sedikit kurang kedewasaannya, sehingga hal ini bisa terjadi kembali dan kembali lagi. Kalau saya melihat bahwa kalau orang misalnya jatuh di tempat yang sama lagi, yaitu kena narkoba lagi, artinya kemarin di penjara dan direhabilitasi, di detox dan sebagainya, itu belum tuntas. Artinya sebelum dia tuntas kemudian sudah dilepas lagi. Yang kurang apa? Kalau menurut saya gini, detox penting untuk tidak sakau. Tetapi selain dari detox juga perlu kita mengetahui orang ini punya masalah apa dalam dirinya. Saya melihatnya kayaknya orang ini tidak tahan tekanan. Misalnya ada masalah, ada situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup. Waktu keluar dari penjara, kemungkinan teman-teman artisnya menjauh. Tidak ada teman lagi. Keluarga ya sekedar memberikan dukungan, tapi juga dia tidak bisa mendapatkan nafkah lagi karena tidak ada seperti project-project atau apa lagi. Itu berdampak mungkin bagi seseorang itu, orang satu beda sama yang lain ya. Seseorang itu bisa jadi besar sekali. Karena ini kemudian lari ke circle yang lama. Circle yang lama menampung dengan senang hati, tidak memberikan tanggapan negatif, menerima. Akhirnya merasa pembenaran bahwa karena begitu banyak masalah hidupnya, saya lari aja deh ke sini sebentar. Toh cuma pakai sama sekali. Sementara itu, penangkapan Amar Zoni untuk ketiga kalinya juga mengundang rasa penasaran konsultan penguatan mental yang dihubungi oleh tim intens investigasi untuk menelisik lebih dalam terkait hal tersebut. Lantas benarkah jika ditelisik menurut pakar, Amar belum sepenuhnya bisa keluar dari lingkungan serta kenikmatan yang dirasakan saat menggunakan barang haram tersebut?
Oke, treatment yang paling benar ya menurut saya pengamat mental ya, seorang praktisi juga, kan kita case fobia apapun ya yang berhubungan dengan adiksi, termasuk edik terhadap gadget. Jadi adiksi ini bukan melulu tentang narkoba dan sebagainya ya, berhubungan dengan intensitas yang berulang-ulang dan itu candu kan gitu. Jadi kalau menurut kami para praktisi, satu yang pasti dilakukan pendekatan ya, pendekatan dulu, karena observasi itu butuh pendekatan. Dari situ kita observasi ya, sedalam mana, seintens mana, dan mungkin nanti akan banyak pihak ya yang kita libatkan, mulai dari dokter kan gitu ya, pihak kepolisian. Artinya harus sama-sama mengerjakan ini. Artinya bila kita sama-sama dalam penanganan si adiksi ini, minimal tuh ngomong di sekitar bahwa saya butuh bantuan. Karena adiksi ini sebenarnya rujukannya bukan di lapas ya, tapi di rehab. Saya yakinkan ketika rehab ini benar ya, pendekatan intens, saya ulangi lagi, akhirnya bikin observasi, kita bikin metode yang bisa mendampingi dia mulai dari edik, mungkin kadarnya, sampai intensitasnya, sampai akhirnya dia tidak mengulangi hal yang sama. Nah, lebih seperti itu. Sementara itu, kembali ditangkapnya Amar tentu membuatnya tidak dapat mengikuti sidang perceraiannya yang rencananya akan digelar esok. Seperti apakah prediksi Ali Tarot terkait rumah tangga Amar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Traka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Kembali ditangkapnya Amar karena kasus serupa tentu membuatnya tidak dapat mengikuti sidang perceraiannya yang rencananya akan digelar besok. Lantas, seperti apa prediksi Ali Tarot terkait rumah tangga Amar? Benarkah Ibel dan Amar Zoni akan berpisah lantaran kembali terjerumus narkoba? Ya, sebenarnya sih kalau saya lihat ya banyak keraguan ya untuk terjadinya perceraian ini ya sebenarnya. Akan tetapi kalau saya lihat di sini dari pihak keluarga Iris banyak mendukung untuk adanya hal yang lebih baik ya, lebih baik yang artinya semua keputusan diserahkan kepada Iris, ya kepada sang istrinya, gitu. Jadi kalau saya lihat di sini besar kemungkinan adanya perceraian. Acts of what ya? Kalau dibilang pure dari Iris ya, kalau saya lihat ya dikarenakan banyak memendam rasa kecewa, banyak memendam rasa bahwa tidak ada rasa bahagia yang saya lihat di sini ya, gitu. Jadi Iris sendiri banyak sekali menyimpan kesedihan ya, gitu. Jadi kayak nggak sinkron gitu. Jadi ngerasa bahwa tidak ada kebahagiaan buat kehidupan rumah tangganya. Yang saya lihat sih seperti itu. Jadi ditahan, yang akhirnya meledak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat
tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.